Berjumpa kembali dengan saya di pertemuan yang ke-12, yaitu di mata kuliah Sistem Basis Data. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas tentang complex queries. Nah, teman-teman, berbicara tentang complex queries, kita akan jumpai dalam dunia pekerjaan kita nantinya, di mana kita tidak hanya akan berkecimpung dalam query yang sederhana saja, tetapi nantinya teman-teman akan banyak menggunakan query-query yang kompleks. Nah, query-query yang kompleks seperti apa? Di antaranya yaitu nanti teman-teman akan belajar bagaimana menggunakan nested queries, menggunakan join, kemudian menggunakan trigger, menggunakan views, kemudian teman-teman juga akan belajar menggunakan agregasi, seperti nantinya di dalam agregasi akan menggunakan group atau grouping. Nah, tentunya hal-hal ini teman-teman juga akan dapatkan kembali nanti di mata kuliah yang selanjutnya, yaitu di pemrograman basis data. Namun dalam pertemuan kali ini saya akan membimbing untuk memahami tentang apa itu nested queries dan join table. Nah, berbicara tentang nested queries, nah teman-teman tentu akan juga sering menjumpai sebelumnya di mata kuliah yang lain, dan juga pada saat teman-teman membangun sebuah aplikasi, teman-teman kerap menggunakan yang namanya nested if, kemudian nested queries. Nah, tentunya teman-teman sering gunakan ini di dalam perkuliahan yang ada. Nah, kalau kita lihat juga, ternyata nested query pun juga akan kita jumpai. Di antaranya, teman-teman akan bisa gunakan nested query ini di where clause, di from clause, maupun juga di select clause. Nah, sebagai contoh, misalkan di dalam where clause, kita bisa lakukan nested query seperti ini, di mana di dalam where, teman-teman akan bisa lakukan atau bisa membuat query. Nah, ini kita sebut sebagai nested queries. Silakan nanti teman-teman coba, ya. Saya juga sudah lampirkan PPT-nya, silakan Anda coba praktekkan di database yang sudah Anda buat. Kemudian juga di from clause, nah silakan nanti teman-teman juga coba query ini, di mana kita bisa meletakkan juga query di dalam from clause. Juga di dalam select clause kita juga bisa letakkan query juga, di mana teman-teman bisa membuat nested query di dalam select clause. Nah, selanjutnya berbicara tentang join tables. Nah, seperti sebelumnya yang pernah kita singgung, kita pernah melakukan yang namanya menggabungkan 2, 3, atau banyak table tanpa menggunakan join, bisa. Namun pada kesempatan ini, di mana SQL juga menyediakan satu fitur untuk melakukan join, di mana menggunakan perintah join. Yang pertama adalah join itu sendiri menggunakan inner join dan outer join. Outer join kita akan bagi menjadi 3 macam kondisi, left, right, dan full outer join. Inner join adalah sama halnya dengan mencari irisan. Sedangkan outer, nanti teman-teman akan melihat di bagian samping kanan ini, di mana kalau kita lihat left, kita akan mendapatkan data yang ada di A semuanya. Ya. Kemudian untuk yang right, teman-teman akan mendapatkan data yang ada di B. Dengan catatan, pada saat kita melakukan query ini adalah A left outer join B. Ini juga A right outer join B. Jadi kalau kita melakukan query A left outer join B seperti ini, saya akan mendapatkan data yang ada di A semuanya, baik itu yang beririsan dengan B maupun tidak. Sebaliknya kalau A right outer join B, saya akan dapatkan semua data yang ada di B, baik itu yang beririsan dengan A maupun tidak. Nah, kemudian adalah full outer join. Kalau kita lakukan, maka saya akan mendapatkan data keduanya, baik dari A dan B, termasuk juga yang beririsan. Nah, nanti teman-teman silakan mencoba. Sebagai contoh query seperti ini, saya akan lakukan join. Nah, ini adalah contoh inner join. Kemudian nanti teman-teman juga akan mencoba menggunakan outer join. Silakan dicoba apabila saya menggunakan left outer maupun right outer. Nah, sebagai contoh query di sini, teman-teman akan diminta untuk mencari setiap karyawan, namanya siapa dan supervisornya siapa, di mana saya bisa melakukan join pada 2 tabel yang ternyata adalah tabel tersebut merupakan tabel yang sama. Tentunya saya akan menggunakan aliasing. Di sini SE dan SS. Nah, teman-teman silakan mencoba.
Dan juga di dalam sesi diskusi saya juga memberikan 3 contoh kasus. Silakan teman-teman coba jawab di dalam discussion forum ini. Kasus yang pertama menggunakan left outer, namun saya berikan where clause seperti ini, b.id is null. Kemudian juga case yang kedua dan case yang ketiga. Silakan Anda mencoba dan menjawab di dalam sesi diskusi. Demikian, terima kasih untuk sesi perkuliahan pada kali ini. Kita berjumpa lagi pada sesi berikut.